Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman semua, aku mau sapa dulu nih. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun kalian mendengarnya. Selamat datang di podcast Mahda. Selamat datang di podcast Masjid Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, bersama aku Saila. Di sini aku kedatangan tamu spesial banget, yang mana tamu ini benar-benar inspiratif ya, muslimah yang inspiratif. Aku Amin. Amin ya. Aku kenalin, ini namanya Ayu Sadewi, mahasiswa semester 4 jurusan Fakultas Agama Islam. Nah, ini ada salah satu hal yang pengen aku kulik nih dari Ayu, karena akhir-akhir ini teman-teman semua, Ayu ini menjuarai lomba apa, Ayu? Boleh dong sharing-sharing sebentar. Lagi mendalami lomba podcast dan menjuarai juga sih, alhamdulillah. Kemarin sih aku lihat di Instagram itu lomba pidato ya, yang asal. Iya, pidato juga. Itu ada juara 1, pernah juara 2 juga, Masya alhamdulillah. Allah. Pengen tahu gak sih gimana caranya biar bisa kayak Mbak Ayu di samping aku ini? Pengen tahu gak? Ya kita lanjut aja ya. Boleh. Jadi kayak hari itu bakal ngebahas mengenai bagaimana menjadi muslimah yang prestatif. Oke. Yes. Kayak langsung aja kayak aku mau nanya nih, Ayu, penasaran banget. Kenapa sih kamu memilih jalan ini? Kayak tadi lomba-lomba, kayak pasti kan banyak hal yang bisa kamu lakuin kayak gitu loh. Oke. Sebenarnya udah banyak juga ya teman-teman yang nanya gitu kan. Terus mungkin karena dari kecil ya, dulu tuh Ayu sekolah namanya tuh di Madrasah Ibtidaiyah ya. Mungkin sama kayak SD gitu. Nah, di M ini tuh pernah ditunjuk untuk mewakili sekolah ikut lomba bahasa Arab. Waktu itu tuh masih kelas 4 gitu kan. Nah, di kelas A itu ada mungkin 3 anak yang bisa dikatakan mungkin lebih lebih unggul. Berpotensi ya, lebih unggul dibandingkan teman-teman yang lain. Terus akhirnya ya udah ngalir aja setelah bahasa Arab. Kemudian lanjut ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga pernah. Cuma kalau bahasa Indonesia itu kan karena bahasa sehari-hari yang teman-teman dan Mbak Sela juga pahami gitu ya. Iya. Jadi ya untuk potensi untuk menang tuh mungkin lebih sulit gitu ya dibandingkan kalau bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Terus akhirnya udah sampai kelas 6 itu paling maksimal tuh sampai tingkat kabupaten aja sih. Tingkat kabupaten, berarti udah muncul bibit itu tuh dari SD? Iya, dari SD itu. Berarti tinggal ngelanjutin aja ya, jadi kayak ngalir gitu. Iya, tapi terus pas waktu SMP tuh pernah ikut lomba pidato juga sekali doang, karena mungkin kurang didukung juga ya dari guru. Terus akhirnya di SMP tuh malah aktifnya di ekstrakurikuler gitu, pencak silat gitu. Jadi ganti gitulah. Sebenarnya yang ngarahin kamu semenjak SD itu dari dukungan internal, kayak aku tuh pengen ini loh, kayak aku suka ini, lebih baik aku ikut ini, atau orang tua kamu yang push kamu harus ikut ini, bahasa Arab atau bahasa Inggris atau apapun itu? Alhamdulillahnya enggak sih, kalau ya mungkin emang circle lingkungan dari guru aja sih dari guru. Gitu. Mungkin ngelihat kayak aku tuh anaknya emang aktif gitu ya, loh. Udah kelihatan sih ya. Dan nggak mungkin orang-orang tuh malu-malu, tapi kalau aku tuh kayak yang ya udah jalan aja, ngalir aja gitu, nggak malu. Terus akhirnya ya mungkin dari situ guru ngelihat kalau aku bisa, kalau aku berpotensi, ya udah akhirnya jalan aja. Tapi alhamdulillahnya kamu tuh punya itu dan menyadari itu. Karena kan kayak ada orang yang punya cuman nggak didukung. Iya kan? Dari orang tua pasti mendukung 100%. Iya sih. Iya. Alhamdulillah kalau dari orang tua selalu mendukung hal-hal baik yang aku lakuin gitu sih, Mbak. Oh, berarti kamu menyadari itu semenjak SD? Ya, iya. Semenjak SD. Iya. Okay. SMP menyadari juga. Enggak, maksudnya tadi SD udah muncul loh bibit itu. Nah, apakah belok atau masih tetap itu? Apa sih namanya? Ya. Belok sih. Belok. Apa Ya sih? itu tadi ikut pencak silat gitu kan jauh gitu. Jauh. Terus SMA juga alhamdulillah waktu itu tuh masuk di SMA beasiswa juga dari pencak silat. Jadi untuk kayak pidato dan lain sebagainya tuh nggak kelihatan, lebih kelihatannya di non akademiknya gitu loh. Terus pas kelas 12 kalau nggak salah, kelas 12 semester awal banget. Waktu masih libur tuh di chat gitu sama guru, Ayu persiapan ini ya, tolong pelajari materi demokrasi dan lain sebagainya gitu. Terus belum aku pelajari karena saat itu tuh masih libur dan pinginnya kan kayak ya udah kita masih nikmati masa-masa libur, dan ternyata di chat lagi sama guru,
udah belajar atau belum? Terus aku jawab belum Pak gitu. Udah ikut aja cepet belajar, itu mau persiapan lomba debat gitu. Iya. Pertama kali banget ikut lomba debat dan alhamdulillah berjalan lancar walaupun pusing dan ketinggalan materi pelajaran ekonomi. Tapi alhamdulillah dari sini lomba debat bisa nyalurin lagi mungkin bakat ngomong-ngomongnya dan setelah itu lolos di tingkat provinsi alhamdulillah. Oke. Gitu. Ya. Tapi kan tadi ya aku udah bilang beberapa kali aku mention kamu tuh di support juga berada di lingkungan yang kayak guru kamu juga ngedukung ngarahin. Dari situ kamu ngelihat nggak ada kendala terbesar gitu loh untuk menjalani ini? Ya, pasti ada ya kendala terbesar itu pasti dari diri sendiri dan juga mungkin ya kalau lingkungan yang baik itu mendukung. Iya, Cuma ya ini kadang nyinyiran dari teman-teman yang bikin jadi down gitu sih. Nyinyiran apa ya? Kalau boleh Kayak tahu nih. sok baik lah, sok suci lah. Atau mungkin ya gitu deh, sok baik. Terus kamu gimana cara buat grow up kayak udah nggak usah dengerin kata mereka kayak gitu kan pasti kayak kita nggak punya loh handle buat nutup mereka semua omongan-omongan itu gimana caranya? Eh apa ya? Gimana ya? Aduh kok berkaca-kaca ya? Enggak berkaca-kaca. Lebih ya gimana ya orang mungkin lebih percaya diri aja gitu, nggak usah dengerin orang-orang omongan orang lain atau teman-teman yang sekiranya itu buruk. Iya iya. Mungkin ada ya, mungkin kita pernah dengar kata-kata kayak ya kalau misal orang iri sama pencapaian kita dan lain sebagainya itu ya karena mereka nggak mampu, mereka nggak bisa berada di posisi kita gitu. Gitu. Ada nggak sampai saat ini di kepala kamu yang kamu teringat kalimat orang yang buat kamu tuh push banget kayak ngeboost banget kayak Yes. itu Ada banget. Ada apa? banget. Ada. Jadi dulu kan kalau teman-teman tahu juga Iya. sebelum masuk di UMB? pasti kan kita daftar-daftar di Iya, univ lain gitu iya, kan. Terus akhirnya masuk di sini dan ketika semester 1 ya udah kuliah aja nggak ada tujuan ke Iya, arah yang lebih aku pingin capai ini dan ini nggak gitu. ada targeted gitu Iya, ya, karena sama dulu kayak aku terobsesi banget buat kuliah di Bandung. Oh, sama. Sampai akhirnya sampai akhirnya ada teman aku namanya Mas Aden. Iya. Cerita-cerita, Mas aku pengen di sini gini-gini. Terus sampai akhirnya ada kata-kata Mas Aden, dia tuh bilang kayak gini. Yuk, yang namanya berlian dimanapun tuh akan tetap jadi berlian. Dan sampailah aku di titik sekarang ini mungkin ya di semester 2 semangat ikut lomba-lomba sampai akhirnya mungkin dikenal sama dosen sama teman-teman juga. Yaitu selalu aku ingat kalau misal aku jadi juara, misal juara apa-apa gitu kan, selalu keinget sama Mas Aden dan waktu itu pernah bilang juga, Mas, Ayu udah juara dan kalau Ayu juara tuh pasti selalu inget sama kata-kata Mas. Gitu. Berarti perubahan terbesar yang terjadi setelah itu tuh kamu ngerasa kayak lebih percaya diri, lebih ngebooster diri kamu ya. Benar banget. Kamu bisa nggak nularin semangat itu buat teman-teman yang lain? Coba deh untuk teman-teman yang lagi ngerasa, aduh aku tuh nggak punya potensi apa-apa, aku tuh insecure banget kayak gitu. Apa ya? Ada Pasti kalimat setiap orang tuh punya, setiap orang tuh punya kelebihan dan potensi masing-masing. Mungkin dari aku bisa public speaking dan sebagainya, dari Mbak mungkin enggak terlalu. Tapi Mbak tuh punya potensi yang aku sendiri tuh nggak punya. Jadi ya kalau misal Mbak punya potensi itu dan Mbak merasa itu cocok sama diri Mbak, ya udah kembangin aja. ya sayangnya kan kamu tuh udah nemunya itu dari SD ya. Nah gimana nih buat case-case teman-teman yang lagi nonton, aku nggak tahu potensiku tuh apa. Kamu bisa nggak ngasih tips and trick buat mereka kayak kamu tuh punya potensi, meski ya kita semua punya potensi, tapi gimana cara galinya itu gimana? Untuk tahunya itu gimana? Untuk tahu untuk menggalinya mungkin lebih ke apa ya? Atau mungkin kamu di masa lalu kayak di SD aku ngelakuin ini nih biar tahu potensiku tuh public speaking kayak apa sih? Atau kamu kalau sekarang kan kita self talk ya mengenali diri, nanya kamu tuh suka apa kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh gimana? Apa ya? Lebih ke kalau misal Mbak Sela nyaman di sini, ya udah lanjutin aja. Kalau enggak ya udah, berarti itu nggak ada di diri Mbak, paham nggak? Kalau aku nyaman berarti itu potensiku. Iya, itu dari Kalau aku. aku Kalau senang misal aku lebih kayak senang, katanya, karena iya ya, mungkin Mbak Sela juga kita pernah belajar di room sama, itu namanya ada iClass gitu ya. Oh, iya, kita kan iya. senang ngomong, Iya, kita senang nih ngomong terus dilihat sama orang banyak dan aku nyaman, aku nggak malu. Nah itu berarti potensi kita bisa apa ya mungkin menyalurkannya dengan public speaking dan lain sebagainya gitu. Dan itu alhamdulillah kamu kan kelihatan ya. Nah ini kalau misalnya aku nanya, aku punya kemampuan public speaking tapi aku tuh malu kayak gitu.
Ya kalau dia malu sebenarnya agak susah ya. Iya, agak susah. Karena beberapa teman-teman juga nanya, "Yuk biar pede dan lain Iya. sebagainya tuh gimana gitu." Ya itu dilatih aja gitu. Terus kalau misalnya aku cerita sama yang tadi sebelumnya udah aku ceritain ya pasti ya kan kamu udah mulai dari kecil gitu ya. Ya emang itu mungkin kebiasaan juga ya. Jadi untuk teman-teman yang malu jangan malu. Kalau Ya, misal pingin banget public speaking, karena public speaking kan apa ya, berguna tuh nggak hanya ketika kita apa ya di sini aja, maksudnya ketemu sama orang-orang, tapi ketika mungkin di keluarga atau ketika presentasi penting kan gitu. Jadi jangan malu aja. Jangan malu aja kuncinya. jangan Pede, malu pede coba. aja guys. Kalau misal kalian malu, ya gimana gitu. Karena aku pernah denger sih kayak ada satu kalimat menarik yang kayak sampai sekarang tuh, tapi belum aku aplikasikan ya. Ada salah satu yang bilang gini, ketakutanmu itu nggak akan terjadi. Ada persenannya tapi aku lupa. Pokoknya semua ketakutanmu itu nanti nggak akan terjadi kayak gitu. Yang penting lakuin aja. Yang penting dicoba dulu kayak gitu. Yes, kalau nggak berani coba, berani coba nggak akan kayak- ngerti, nggak akan tahu. Karena nanti kita nyeselnya di akhir ya. Iya Kalau di awal pendaftaran. benar, benar. Oke, Jokesnya pendaftaran kan, Bu. iya. Aku mau nanya, pas kamu ikut lomba kayak gini itu ada kegagalan nggak apa langsung menang juara 1 Ayu Sadewi? Iya. Nggak mungkin, pasti Oh, nggak ada mungkin. kegagalan. Iya. Tapi nggak tahu ya, mungkin lebih ke kadang kalau misal persiapan tuh kan harus mateng ya. Iya, Mungkin kalau misalnya di pas lomba pidato harus take berkali-kali, Iya sih, yang memori suara HP, sampai iya, suara sampai habis, memori HP habis Iya, gitu, benar-benar, panas. iya. Dan lebih kesel kalau misal kita take di tempat umum tuh selalu kayak Noise tiba-tiba ya. iya, Ya, ada motor lewat, iya, orang ngeselin lewat banget, ya, gitu. Jadi harus Lighting juga, berkali-kali. perlengkapan ya. Dan lebih kesel lagi kalau udah mendekati nih kayak misal closing gitu ya. Terus kita lupa. Itu harus ngetek dari awal lagi sampai ibaratnya kita tuh udah hafal banget di luar kepala. Oh, iya. Paham. Terus kamu kan pasti punya kesibukan lain ya. Dakwah ini kan sampingan. Dakwah kayak misalnya tadi kamu ikutin pidato dan segala macam hal prestatif lainnya. Nah, gimana kamu caranya membagi waktu itu dengan hal akademik dan non akademik? Lebih ke kan setiap manusia punya target Ya. dan harus punya sih, karena nggak mungkin ya kita jalan aja ya, ngalir gitu aja. mengalir, nggak mungkin. Jadi harus punya target. Kayak mungkin ini aku termotivasi juga di semester kemarin ikut satu apa ya, mungkin ditunjuk ya dari Iya. fakultas, terus akhirnya maju ke tingkat univ. Itu membuat aku semakin apa ya, semakin Semakin terobsesi untuk banyak-banyak mengikuti lomba dan menambah prestasi gitu. Jadi semisal nih ada yang share gitu ya, BC-an atau pamflet mengenai lomba-lomba, terus itu tuh aku banget ya udah aku tulis pendaftarannya, terus aku harus apa ya, harus tag atau mungkin nyiapin bahan itu kapan, terus aku harus tag kapan, aku harus ngedit dan lain sebagainya. Jadi Oh, udah ini jelas buat jadwal banget ya, dan schedule. sampai di tanggal pengumumannya pun udah harus jelas gitu. Jadi nggak asal-asalan besok enggak, karena itu kan pasti kayak kalau misal udah targetan pingin ikut lomba dan lain sebagainya banyak gitu kan, harus bisa ngatur waktunya juga sama kita belajar. Jadi harus fokus salah satu, misal di organisasi ya organisasi, tugas ya tugas, pingin ikut lomba-lomba dan lain sebagainya juga harus jelas juga. Tapi pasti kamu ada di fase yang males banget, itu tuh ngatasinnya gimana? Ada lomba nih sekian seabrek gitu, kamu bingung milih yang mana, tapi dengan kesibukan yang lain kamu harus mempersiapkan itu kayak gitu. Itu gimana caranya? Kalau males, Iya, cara untuk melawan diri kamu buat gak malas itu gimana? mungkin ini ya, kemarin ada temen aku namanya tuh Mbak Laula, Oh iya, dia tanya Laula, gini, Laula. hai, dia tuh tanya gini, yuk kamu tuh gimana sih bisa juara satu lain sebagainya gitu. Terus aku jawab, nggak ngerti Mbak, kayaknya kalau misal aku lomba, misal aku lagi pulang di jalan, terus kan kalau orang di motor diem aja kan bosan ya. Terus kayak kadang suka ngomong, kadang suka berdoa sama Allah, ya Allah aku mau ikut lomba ini. Nanti kalau misalnya aku ikut niatnya apa gitu, kayak aku pengen nyebar kebaikan, nyebar manfaat dan sebagainya. Terus kalau misal nanti lolos, apa yang aku dapatkan, aku jelasin gitu loh Mbak. Di situ, paham nggak sih? Apa yang udah dapetkan aku jelaskan, maksudnya kamu buat di Maaf Instagram ya, yang namanya lomba itu pasti ada, ya nggak sih? Ada ya itu penghargaan, penghargaan. Nah itu tuh aku mau pakai buat apa gitu. Oh. Jadi harus jelas. Dan waktu Mbak Laula bilang itu, oh berarti harus jelas ya yuk. Aku baru tersadar, oh ya berarti selama ini apa yang aku minta, apa yang aku omongin sama Allah itu ya
terkabul dan jelas gitu loh. Jelas apa yang pengen aku dapat, dan ketika udah aku dapatkan ya akhirnya terrealisasikan gitu. Oke, menarik banget nih. Kayak berarti udah banyak banget ya dari sampingnya aku ini Mbak Ayu udah menjuarai berapa coba lomba dakwah, public speaking, terus apa lagi ya tadi pencak silat. Pencak silatnya masih lanjut nggak? Pencak silatnya udah nggak lanjut nggak karena lanjut. satu dan lain hal, dan dan lain hal. kayaknya nggak bisa diomongin di sini. Oke, jadi kalau misalnya bisa aku ambil kesimpulan untuk menjadi muslimah yang prestatif ala Mbak Ayu Sadewi itu yang pertama adalah niat teman-teman, jangan lupa Yes, amal bener niat banget. karena semuanya berawal dari niat ya. Yes. Terus yang kedua tadi mau aja dulu. Ini harus mau. Terus itu ada kemauan dalam yang diri. dalam diri. Terus juga kita butuh motivasi dari luar. Ya, tadi benar banget. Terus temukan role model. Yes, ya, benar. Terus jangan jadiin apa ya omongan orang lain itu sebagai penghambat kita, malah itu jadiin sebagai booster gitu ya. Ibaratnya kayak yang nge-push kita buat lebih grow up lagi. Betul. Gitu. Itu siapa lagi Ayu? Mungkin itu aja dari aku, super singkat. Dari Ayu closing statementnya gimana nih? Ketawa-ketawa. Apa ya, mungkin buat teman-teman yang merasa kayak nggak punya potensi di diri kalian itu nggak mungkin, karena kembali lagi ya, aku tuh dapat banyak banget insight-insight dari teman-teman aku. Ada Mbak Ning, sekarang Mbak Ning namanya, dia tuh orangnya positive vibe banget ya, bener. Selalu bener. ceria dan tersenyum. Dia tuh selalu ceria dan tersenyum, dan dia tuh bilang gini, yuk, setiap orang tuh pasti punya potensi dan kelebihan masing-masing. Jadi jangan jangan merasa kalau kamu tuh nggak punya gitu. Mungkin aku baik di sini, tapi kamu ada baiknya yang lebih gitu, yang mana aku tuh nggak punya gitu. Jadi buat temen-temen jangan pernah merasa kalau kalian tuh nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dan ada satu kalimat guru aku yang aku inget banget, itu bude aku juga sih, waktu di madrasah dulu, waktu aku kelas 6, dia bilang gini, you can if you think you can. Kamu bisa kalau kamu berpikir bahwa kamu bisa. Jadi kalau kamu udah berprasangka bahwa kamu nggak bisa melakukan itu, ya udah. Pasang mindset ya. Iya, mindsetnya harus benar, harus baik, dan lingkungan juga harus mensupport teman-teman juga, keluarga apalagi, itu yang paling penting. Itu ngomong-ngomong tadi if you can, itu tuh moto SMP ku dulu. Oh iya, kita sama. Ya Allah, oke. Mungkin segitu aja kali ya perbincangan kita kali Yes. ini. Aku mau titip pesan buat teman-teman yang nonton hari ini, sekiranya kalian butuh ruang untuk berbicara, berdiskusi, itu bisa datang banget langsung ke podcastnya Mahda di sini Mau ya. bincang apapun boleh banget ngajak temennya di ngajak sini. temennya, iya. Kita menyebarkan pesan lah ya, pesan Yes. bermanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, Yes. segitu aja. Ini makasih banyak banget Ayu udah datang ke podcast Mahda. Sama-sama. Ini super mendadak kalau kalian tahu, tanpa persiapan teman-teman. Tapi aku yakin kalian bisa semuanya. Oke, aku tutup dengan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.